Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat gurupreneur sekalian. Alhamdulillah di pagi hari ini yang sudah matahari mulai menampakkan wajahnya, saya berada di kebun sebelah rumah. Di sini ada banyak sekali tanaman, mulai dari ada jeruk, ada jambu kristal juga ada. Di belakang juga ada kelengkeng juga. Silakan sahabat gurupreneur, barangkali yang ada mampir ke tempat kami bisa coba-coba tanaman buah kami yang sudah mulai berbuah. Pagi hari ini saya ingin menyapa kepada teman-teman sekalian, sahabat gurupreneur. Semoga dalam kondisi sehat, dalam kondisi kuat, dan tentu saja dalam kondisi bahagia. Di sesi video kali ini saya ingin menyampaikan di Civic Class ya, tentang materi bagaimana hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, bagaimana videonya? Simak video berikut ini. Oke, di video kali ini, Civic Class, kita akan membahas satu topik, yaitu kaitannya dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Tidak akan semua materi akan kita sampaikan di sesi kali ini, tapi ini adalah sesi awalan saja. Oke, kita mulai. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu bagaimana sih hubungan pemerintah pusat dan daerah. Nah, kenapa ada pembagian antara urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Tentu saja ini bagian dari upaya untuk efektivitas dan efisiensi, sehingga percepatan pembangunan bisa dilakukan dengan lebih baik begitu. Oke, kita mulai di slide berikutnya. Nah, undang-undang tentang pemerintah daerah sekarang sudah mengalami perubahan ya. Yang semula adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jadi ada pembaharuan lagi dari undang-undang sebelumnya ya. Kemudian di tahun 2015 ternyata juga sudah ada perubahan lagi, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua. Nah, ini aja sudah perubahan kedua ya. Artinya sebelum Undang-Undang Nomor 9 2015 ini juga sudah ada perubahan lagi. Nah, ini Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ini adalah merubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, bagaimana perubahannya? Nanti kita akan bahas satu persatu, pelan-pelan saja ya, tidak usah buru-buru. Baik, apa sih latar belakang ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014? Yang pertama adalah menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi biar lebih efektif ya, lebih tepat tujuan. Kemudian yang kedua adalah menata manajemen pemerintah daerah yang lebih responsif, akuntabel, transparan, dan efisien. Kemudian yang ketiga, menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan atau susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah. Artinya biar ada keseimbangan tanggung jawab antara pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah. Yang keempat, latar belakangnya adalah menata pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. Artinya di sini akan disesuaikan dengan potensi daerah. Kemudian yang kelima, menata hubungan pusat dan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, disinilah mengapa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditetapkan menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Apa saja sih klasifikasi urusan pemerintahan? Yang pertama,
Di sini ada 3 ya, macam-macam urusan pemerintahan. Urusan yang pertama adalah urusan pemerintahan absolut. Urusan yang kedua adalah ada L-nya, urusan pemerintahan konkuren. Dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum. Yang tadi editnya belum sempurna, mohon maaf. Apa penjelasannya? Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Artinya apa? Urusan pemerintahan absolut ini hanya pemerintahan pusat saja yang berhak untuk menyelenggarakan. Pemerintah daerah tidak punya kewenangan. Kemudian yang kedua adalah urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi, ingat, dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren ini artinya urusan ini dibagi antara urusan pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten. Artinya digotong bareng-bareng lah ya, begitu, digarap bareng-bareng, bahasa sederhananya. Kemudian urusan pemerintahan yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum. Nah, ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, artinya ini adalah urusan pemerintahan yang spesifik, hanya presiden sebagai kepala pemerintahan yang berhak, yang berwenang untuk menyelenggarakan urusan tersebut. Baik, nanti kita kupas satu persatu meskipun tidak semuanya ya, hanya di video kali ini sebagian saja. Baik, kita rinci bagaimana isi dari Undang-Undang nomor berapa tadi? Yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Masih ingat enggak? Oke, Undang-Undang nomor berapa? 23 tahun 2014. Nomor berapa? Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Di Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ini yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 9 tahun 2015, secara rinci di pasal 10 ayat 1, urusan pemerintahan absolut yang merupakan sepenuhnya menjadi urusan pemerintahan pusat meliputi. Nah, jadi ini adalah urusan-urusan yang hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan tidak dilakukan oleh pemerintah daerah. Apa saja? Yang pertama adalah yang kaitannya dengan urusan politik luar negeri. Nah, ini kaitannya dengan perwakilan ke PBB, kerjasama dengan negara lain, melakukan perjanjian internasional dan sebagainya. Ini kaitannya dengan yang berwenang untuk melakukan ini adalah pemerintah pusat. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan pertahanan. Nah, karena presiden sebagai panglima tertinggi, ya, panglima tertinggi angkatan ya, atau Tentara Nasional Indonesia. Dan ini kaitannya dengan bagaimana negara mempertahankan kedaulatan negara. Nah, ini adalah urusan pemerintah pusat. Kaitannya dengan upaya dari rongrongan dari luar. Ini adalah wewenang dari pemerintah pusat. Yang ketiga adalah kaitannya dengan keamanan. Nah, keamanan ini juga urusan dari pemerintah pusat sebagai komando pengamanan, keamanan negara, kenyamanan warga negara, kaitannya dengan kenyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang keempat adalah kaitan dengan justisi. Apa itu justisi? Ini kaitan dengan penyelenggaraan hukum dan peradilan. Jadi penyelenggaraan hukum dan peradilannya adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Kemudian yang kelima adalah moneter. Moneter ini sekaligus moneter dan fiskal nasional. Ini kaitannya dengan kebijakan-kebijakan keuangan negara. Misalkan dalam kondisi sekarang ini, di mana rupiah, ya, contoh sederhana di kondisi sekarang, di mana virus corona menjadi persoalan pandemi, ya, persoalan dunia, hampir di seluruh negara mengalami masalah. Kemudian rupiah mengalami
penurunan nilai mata uang terhadap dolar terutama ya, maka yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu adalah pemerintah pusat. Kemudian yang keenam adalah yang F, yang menjadi urusan pemerintah pusat adalah kaitan dengan agama. Maka pemerintah pusatlah yang menentukan berapa agama yang diakui oleh pemerintah, bagaimana penyelenggaraannya, bagaimana pengaturannya, dan sebagainya. Itu adalah wewenang dari pemerintah pusat. Sampai di sini paham ya? Ini adalah urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Sehingga keenam urusan ini adalah wewenang dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak berwenang untuk mengurusinya. Baik, ada pertanyaan? Nah, nanti bisa ditulis di kolom chatnya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Yang kedua adalah urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Nah, apa itu otonomi daerah? Nanti akan kita bahas di sesi yang lain ya. Nah, urusan pemerintahan konkuren di dalam pasal 9 ayat 3 dijelaskan bahwa yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Nah, jadi ada dua macam urusan konkuren ini, yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Apa saja? Kita masuk ke slide berikutnya. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan pelayanan dasar. Nah, pelayanan dasar apa saja nanti kita akan detailkan satu persatu. Kemudian urusan yang kedua adalah urusan pemerintahan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Oke, kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, apa saja pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar? Antara lain, satu, yaitu urusan pendidikan. Nah, ini urusan wajib ya. Yang kedua adalah urusan kesehatan. Yang ketiga, kaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang. Yang keempat, perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dan yang kelima, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dan yang keenam adalah kaitan dengan sosial. Nah, inilah urusan wajib yang dikelola oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat. Kira-kira bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya, apa saja sih urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar? Kalau yang sebelumnya adalah berkaitan dengan pelayanan dasar, ini ada 6 ya. Ada pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial. Ini adalah urusan pemerintahan wajib dengan pelayanan dasar. Yang berikutnya adalah urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Apa saja? Yang pertama adalah berkaitan dengan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, berkaitan dengan pangan, pertanahan, ya, kemudian lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kaitan dengan perhubungan, ya, kemudian komunikasi dan informatika. Kemudian masih ada lagi, masih urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Nah, inilah macam-macam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang itu
merupakan konkuren atau yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Tadi ada urusan pemerintahan absolut, kemudian urusan pemerintahan wajib, kemudian berikutnya adalah urusan pemerintahan. Yang berikutnya adalah apa? Urusan pemerintahan pilihan. Nah, ini diatur di pasal 12 ayat 3. Urusan pemerintahan pilihan yaitu urusan kaitannya dengan kelautan dan perikanan, kaitan dengan pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Nah, ini adalah urusan pemerintahan pilihan yang itu diurusi oleh pemerintah daerah. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Sebagai kesimpulan bahwa klasifikasi urusan pemerintahan yaitu ada 3, yaitu urusan pemerintahan absolut, yang itu diurusi sepenuhnya oleh pemerintahan pusat. Kemudian ada urusan pemerintahan konkuren, yang itu dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian ada urusan pemerintahan umum, yang itu diurusi oleh atau kewenangannya hanya diambil oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi tambahan wawasan di sesi CV kelas kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.